Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, mari kita awali kajian dan diskusi kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita dan keluarga kita, memberikan kemudahan dalam segala aktivitas yang kita kerjakan, dan memberikan kita rezeki yang lebih dari cukup sehingga bisa bersedekah lebih banyak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita berdoa lagi secara khusus, kita minta mudah-mudahan saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina diberikan kesabaran, diberikan kemenangan, diberikan pahala syahid, dan Zionisme Israel dan orang-orang jahat yang membantunya diberikan kekalahan, kehancuran, pecah belah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan mendiskusikan buku hadis Bulughul Maram, dan kemungkinan kita lanjutkan membaca buku. Saya lebih suka model ngaji kitab, Pak. Jadi materinya udah dikumpulin orang, tinggal bacain aja, nggak begitu capek. Nah biasanya kalau materi lepas itu saya sambil di motor mikir ntar ngaji apa gitu. Perasaan ngaji di sini udah dari tahun berapa itu, jangan-jangan udah pernah disampaikan atau belum. Nah, saya akan kenalkan dulu kitab Bulughul Maram dan profil penulisnya secara singkat. Dalam mazhab mungkin ya, mazhab kita Bulughul Maram itu menjadi bacaan yang populer. Ini kitab hadis yang menjelaskan dalil-dalil fikih mazhab Syafi'i. Nanti kita diskusikan sedikit tentang apa itu mazhab dan apa itu kitab ini. Saya awali dengan profil singkat dari Imam Ibnu Hajar. Ini pengarangnya namanya Ibnu Hajar, Pak, artinya anak batu. Itu bukan berarti dia lahir dari batu, bukan, Pak. Jadi dia punya kakek buyut yang namanya Hajar, lalu dinisbahkan menjadi Ibnu Hajar. Boleh nggak? Boleh kalau orang yang mau. Nah, Ibnu Hajar itu, ini gambaran ulama zaman dulu, Pak ya. Kalau ulama itu kan makin lama makin degradasi, makin menurun, dan tidak usah berkecil hati, memang realitanya seperti itu. Imam Ibnu Hajar itu dari kecil yatim. Usia 4 tahun bapaknya wafat, tapi sebelumnya ibunya sudah wafat. Jadi usia 4 tahun sudah yatim piatu. Tapi lagi-lagi cerita-cerita yatim itu dipahami sebagai sebuah hal positif, Pak ya. Sebagaimana Nabi juga dari kecil yatim piatu. Karena dari situ kemandirian muncul. Kekuatan fisik mental itu muncul. Beberapa orang berhasil dengan status yatimnya menjadi tokoh hebat, dan beberapa ya lemah. Tapi Ibnu Hajar adalah contoh bagaimana kondisi yatim tidak membuat kesempatan orang menjadi hebat itu hilang. Usia 4 tahun yatim piatu, Pak. Usia 5 tahun belajar Quran. Usia 9 tahun hatam Quran. Bapak Ibu sekalian, istilah hafal Quran itu bukan artinya selesai setoran, Pak ya. Karena sebagian dari kita itu hafal Quran itu setorannya selesai. Tetapi hafal Quran itu hafal betul.
Di pesantren saya tuh dulu kalau orang ujian hafal Quran itu Pak, dia baca Quran dari subuh sampai malam. Itu yang mendengarkan banyak. Itu kalau salah cuma diginin Pak. Salah lagi diginin. Dan kita nggak tahu salahnya di mana gitu. La'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, innallaha sami'un alimun. Makanya orang yang mau ujian hafal Quran itu tirakatnya, persiapannya luar biasa dan kadang-kadang sampai tipes. Oh, salah cuma diginiin. Paham gitu. Ntar ada yang iseng temennya ngetok, padahal temennya ngetok pintu, dia udah deg-degan duluan. Kadang-kadang begitu. Jadi ketika disebut ulama hafal Quran tuh hafal, sebagaimana kita hafal surah Al-Fatihah atau Ustaz Syahidun hafal tadi surat-surat yang dibaca itu, bukan sekedar setoran. Itu usia 9. Dan saya nggak tahu zaman kita ini usia 9 tahun sedang ngapain gitu. Kayaknya Mobile Legend kayak Pak ya. Lagi pegang HP gini. Ya itu jangan dipungkiri itu degradasi Pak, biasa saja. Ulama-ulama sekarang adalah ulama yang hidup menikmati hasil penelitian ulama dulu. Jadi kita sebutnya ulama mie instan. Mie instan itu artinya ya kalau masak tinggal nyari panci, nyari air, rebus, masukin mie, masukin bumbu, selesai. Hidangannya enak. Atau ulama kopi sasetan. Beli kopi udah ada takaran kopi dan gulanya tinggal diseduh. Atau ulama bumbu racik. Gak usah berkecil hati Pak. Saya sedang melakukan otokritik terhadap kita sendiri. Nah maka ini tambahan dari saya. Ketika Bapak membaca etika guru dengan murid, nah, kalau di pesantren itu ada buku-buku yang kita baca, yang isinya itu seorang murid itu harus menghargai guru dengan luar biasa hebat. Itu guru yang zaman dulu Pak, bukan guru yang seperti saya. Kalau seperti saya jadi guru, dapat gaji Pak ya, dapat tunjangan, sertifikasi, duduk di atas. Ini kalau nggak puasa ada minumnya Pak nih. Karena puasa dikasih tisu, saya nggak tahu tisu maksudnya apa, saya hidup ini. Yang kayak gini nih jauh Pak. Sementara ulama dulu itu dia harus belajar. Ya uangnya di mana? Ya tetap kerja. Pagi dia harus ke sawah, ke pasar, ke tokonya. Pulang kerja dalam kondisi letih, yang lain istirahat, dia ngajar dan tidak dapat honor. Nah yang kayak gini dihormati betulan. Saya masih ngalamin kakek saya bikin sekolah formal termasuk yang tertua di Bekasi Pak. Tahun 50 sudah punya sekolah formal. Karena kakek saya bisa nulis Latin. Dulu orang nulis pakai tulisan Arab Jawa, Arab Pegon, Arab Melayu. Perang, kakek saya belajar Latin. Akhirnya selesai dia bisa ngajar. Nah, bikin sekolah formal. Itu gaya honornya per tahun dibayar dengan beras. Berasnya masih ada batangnya. Yang kayak gitulah ulama yang dihormati. Kalau saya mah, saya datang juga nggak pakai persiapan Pak. Waduh hujan, apa izin dulu ke Syahidun? Jalan aja lah. Kira-kira begitu. Nah ulama zaman dulu itu beda dengan sekarang. Repotnya luar biasa, solehnya luar biasa. Kalau ulama, ya tidak semuanya tentu Pak ya, masih banyak ulama soleh. Tetapi secara umum gambarannya memang kita nggak bisa pungkiri. Kayak pesantren, zaman saya pesantren itu, ya khatam Quran 7 hari sekali, kadang 3 hari sekali gitu. Dan itu biasa ya. Ya kalau sekarang ada yang begitu, ada yang tidak. Baik, maka Ibnu Hajar itu usia 9 tahun sudah hafal Quran dan luar biasa hebat. Lalu beliau mulai menghafal buku-buku. Tradisi ulama dulu itu menghafal buku Pak, karena mereka modalnya tidak banyak. Kalau sekarang buku bisa dibeli, bahkan bisa di-download. Saya punya PDF itu waktu saya puluhan giga, nggak ada yang dibaca Pak. Dibaca saat butuh doang. Bahkan kita bisa mengakses buku-buku di perpustakaan seluruh dunia kalau sudah menjadi anggota. Kemarin saya ke Belanda, ke Brownback juga nitip buku.
ke Leiden nitip buku, Malaysia nitip buku, bukunya bisa diakses. Kalau dulu harus dihafal, maka ulama dulu tuh hafalannya banyak. Saya masih ngalamin Pak. Jadi kita kelas 3 SMP itu wajib menghafal syair 1002 bait. Nah itu kalau udah selesai kayaknya seneng banget. Jadi tiap hari ngapalin qala Muhammad wa Malik ya dan seterusnya. Nanti belajar ilmu hadis hafalan. Dulu saya belajar di pesantren itu hampir semua materi itu pakai nadzoman, pakai bait, pakai syair dan semuanya wajib hafal. Nanti kalau ujiannya menjawab pakai hafalan. Itu dulu, tapi itu pun bagi saya tidak terlalu hebat dibandingkan dengan orang seperti Ibnu Hajar. Nah, di tengah kondisi beliau yang tentu ya punya keterbatasan, beliau mampu menghafal buku-buku, lalu menghafal hadis. Jadi Ibnu Hajar itu disebut hafidh. Hafidh itu orang yang menghafal hadis yang sangat banyak, biasanya dibatasi minimal 100.000 hadis sanad dan matan. Bapak, 100.000 hadis itu banyak banget. Karena Al-Quran kita itu berapa ayatnya? 6.236. 6.000 Pak. Kalau hadis jumlahnya ada tadi 100.000 sanad dan matan. Bisa dihafal? Bisa. Masa sih bisa dihafal? Bisa. Bapak kalau berkunjung ke beberapa sentra-sentra kajian hadis itu, orang yang menghafal puluhan ribu hadis masih ada. Bapak main ke Saudi, main ke Mesir, main ke Maroko, itu para penghafal hadis masih hidup ya. Ya tentu saja kupingnya nggak pernah dengar lagu rungkat, nggak pernah dengar lagu koplo gitu. Kalau saya kan rungkat koplo udah masuk, jadi hafalannya kedorong jadi hilang. Baik, lalu beliau menjadi mufti puluhan tahun, lalu menjadi hakim puluhan tahun. Artinya beliau beraktivitas juga dan beliau menulis buku. Tadi saya coba simulasikan jumlah jilid buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Kira-kira estimasi mungkin sekitar 100 jilid. Tadi saya ngitung itu di tempat penyimpanan Quran kita itu sekitar 41 jilid muat. Jadi kalau 100 ya 2 baris itu, 2 kotak itu dari ujung ke ujung nyampe itu baru sekitar 80. Itu ditulis tangan Pak. Bandingkan ditulis tangan 100-an jilid misalnya. Saya estimasi aja 100 jilid. Satu jilidnya 300 halaman, berarti 30.000 halaman. 30.000 halaman. Saya menulis buku Pak. 20 judul sudah terbit. Per buku rata-rata 100. Berarti 2.000 halaman saya tulis dengan komputer. Yang nulis hari ini tinggal nanti kalau ada yang kurang masukin, sisipin bisa. Kalau tulis tangan nggak bisa Pak ya. Tulis tangan udah selesai, mau nambah gimana? Ya ganti kertas. Bayangkan 30.000 halaman dengan 2.000 halaman. Dulu nggak ada komputer, sekarang ada komputer. Dulu kiai-kiai nggak digaji, sekarang ustadz-ustadz seperti saya dapat sertifikasi, dapat tunjangan kinerja, dapat honor dan seterusnya. Makanya degradasinya jauh sekali. Ya tapi untungnya ulama dulu sudah menulis, jadi ulama sekarang tinggal baca doang. Nggak perlu merumuskan, nggak perlu capek. Kadang-kadang yang dibaca kecil-kecil. Pembacaan kitab hadis Arba'in Nawawi cuma 40 Pak. 40 hadis ya Allah. Imam Ibnu Hajar menghafal 100.000 minimal ya, 100.000. Imam Ahmad 800.000, Imam Bukhari 1 juta. Hadis sahih palsu semua dihafal, nama perawinya beliau hafal dan seterusnya. Luar biasa Pak ya. Nah itu Imam Ibnu Hajar gambarannya. Secara intelektual sangat menonjol, produktivitas sangat hebat. Kalau masalah soleh jangan ditanya Pak ya. Semua ulama yang kita kenal nama-namanya dan kita muliakan itu pasti soleh, pasti. Kalau gambarannya ya, kalau kita sholat tahajud 4 atau 2 ya mungkin mereka
kalikan 10 lah kesolehannya. Baik, ada beberapa ulama yang kalau Ramadan khatam Quran per hari 1. Ada yang 2 hari 1. Itu jadi rutin. Gimana caranya? Ya sambil baca Quran sambil beraktivitas. Bisa. Saya tadi jalan kemari itu hampir 1 juz, Pak. Naik motor sambil hujan-hujanan. Ekuivalen 1 juz. Jadi kalau pulang pergi itu ya 1,5 juz bisa di motor aja ngeng gitu. Berarti baca Quran sambil melakukan aktivitas lain bisa. Makanya kemudian ada yang bilang, kok dia bisa menghatam Quran 2 hari sekali, emang dia nggak ngapa-ngapain? Ya ngapa-ngapain lah. Ngapa-ngapain ya, sambil baca Quran sambil melakukan aktivitas. Maka itu tadi gambaran betapa ulama dulu itu paket lengkap dalam kesolehan, dalam kepintaran dan seterusnya. Dan Ibnu Hajar adalah salah satu ulama yang sangat menonjol di bidang itu. Beliau bukan hanya mampu membaca hadis, tapi menjelaskan hadis. Bukan hanya sekedar mampu membaca kitab, tapi menulis kitab yang mungkin jumlah halamannya tadi 30.000 halaman dibandingkan dengan dosen seperti saya yang cuma baru 2.000 halaman. 30 ke 2.000 itu berapa? 30 banding 2 ya. Ya mungkin 6% baru Pak ya. 6%. Padahal saya bukan mufti, saya bukan hakim, saya juga hidup di zaman komputer. Baik, itu Imam Ibnu Hajar. Kalau Bapak itu akrab dengan kajian hadis, maka nama yang paling sering muncul sebagai rujukan salah satunya adalah Imam Ibnu Hajar dalam korpus kita, dalam mazhab kita. Baik, itu yang pertama. Sosok Ibnu Hajar ulama lengkap, ulama yang yang paripurna. Salah satu cerita beliau adalah ketika beliau di Masjidil Haram tuh, beliau selalu minum Zam-Zam sebanyak-banyaknya, Pak. Dan hebatnya Zam-Zam tuh nggak pernah habis ya, bingung saya kadang-kadang itu. Karena di tempat saya di Sawangan itu, Pak, kalau musim kemarau panjang dikit, PDAM-nya surut, Pak, jadi kecil airnya itu. PDAM itu udah pakai mesin. Ini Zam-Zam tiap hari disedot, dibawa, diminum, nggak habis-habis. Nah, Ibnu Hajar selalu minum dan berdoa, ya Allah, saya minta hafalan seperti Az-Zahabi dan minta nalar yang bagus seperti Imam Bulkini. Dua-duanya gurunya itu. Dia punya guru yang hebat, dia selalu mengimitasi. Saya pengen saya hebat dia, saya pengen saya hebat dia. Saya dulu punya guru, Pak. Saya selalu kagum karena saya selama 5 tahun belajar nggak pernah lihat dia bawa buku. Ngajar di sekolah di pesantren itu nggak pernah bawa buku, Pak. Bukunya dia udah hafal. Sampai saya pikir mungkin tiap tahun ngajar materi yang sama dia hafal ya. Akhirnya 2 dosen saya, 2 guru saya pergi haji. Dia menggantikan satu mata pelajaran tafsir, yang satu lagi mata pelajaran balaghah. Jadi dia bukan mata pelajaran dia. Pas disuruh ngajar selama 40 hari, itu juga nggak bawa buku, Pak. Jadi tafsir hafal. Bukan hafal Quran, hafal tafsir. Saya sampai bilang, ya Allah, saya pengen seperti dia. Namanya Pak Hafid. Cirinya tuh jidatnya lebar, Pak. Lebar kayak saya. Tuhan kabulkan, Pak. Jidat saya lebar, mirip seperti Pak Hafid. Tapi hafalannya nggak dikabulin. Salah doa saya, Pak. Harusnya saya doanya seperti Muhajar. Ya Allah, saya minta hafalan seperti hafalan guru saya. Tapi saya pengen seperti guru saya. Dikasih lebar jidat. Masih ada guru saya udah wafat ya. Maksudnya masih ada orang yang seumur hidup saya 5 tahun belajar nggak pernah lihat 2 buku. Materi apapun yang diajarkan dia hafal. Luar biasa itu. Dan orangnya di kampung. Apalagi kalau Bapak nanti main ke Saudi, Mesir gitu, waduh, melimpah orang-orang seperti itu. Masih ada, Pak ya, masih ada. Baik. Itu sosok Imam Ibnu Hajar. Nah, buku yang kita baca adalah buku namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Itu isinya hadis-hadis tentang fikih yang biasa dipakai dalam mazhab Syafi'i. Nah, lagi-lagi saya perlu sedikit merefresh kenapa kita bermadzhab. Sekedar cerita, Pak, saya itu
dulu ngajinya ngaji kitab fikih sebenarnya. Ngaji kitab fikih. Tapi kemudian sekarang lebih disuruh ngajar hadis. Dan kadang-kadang tafsir. Padahal saya sebenarnya besarnya di Quran sama di fikih ya. Alhamdulillah punya sanad dan seterusnya. Jadi lumayan senang ketika membaca kitab fikih ini, apalagi fikih Syafi'i. Nah, Bulughul Maram itu adalah kitab yang isinya hadis yang menguatkan fikih mazhab Syafi'i. Kenapa bukan fikih yang lain juga? Ya fikih yang lain nanti yang nulis ulama lain. Kenapa enggak sekalian? Ya kalau sekalian jadi tebel, Pak. Bulughul Maram cuma segini kitabnya, Pak. Kalau Bapak mau yang semua mazhab, pakai yang gedean lagi. Al-Mughni Ibnu Qudamah segini. Nah, kan nggak ada yang beli kalau segini, Pak ya. Iya, nggak ada yang baca. Jadi kadang-kadang orang sengaja nulis buku itu per tema supaya orang mau baca. Dia bisa nulis dalam jumlah yang besar seperti Ibnu Qudamah yang tadi. Saya sangat suka tuh bukunya karena dia lintas mazhab tapi pakai hadis. Tapi yang beli nggak ada, Pak. Nggak ada yang mau beli buku setebal itu. Nah, yang ada buku kecil-kecil. Makanya kalau Bapak nanti membaca buku hadis, itu banyak yang sudah tematik. Hadis Arba'in 40 tentang apa. Dan kalau Bapak ke kantor saya, ada sekitar 300 judul hadis tematik. Yang kita kenakan Arba'in Nawawi yang populer. Tempat saya ada 300, Pak. Dan itu mungkin jumlahnya sampai 1000-an. Yang saya punya aja 300-an. Itu dicetak semua, Pak ya. Yang kayak gini gampang dibeli karena harganya cuma 20.000 gitu. Masukin masuk ke kantor keluar 20.000. Berat. Tapi kalau harganya 2,5 juta masuk kantong, ya masuk lagi. Nah, itu kitab Bulughul Maram. Kitab yang populer sekali di Indonesia dan negara-negara yang mazhabnya Syafi'i. Nah, kenapa kita bermadzhab? Bapak dan Ibu sekalian, sumber agama Islam ada 3, ini penting. Yang pertama Quran, yang kedua hadis, yang kedua ijtihad. Kalau ada di Quran, nggak boleh dibantah. Riba haram, jangan dibantah. Yang kedua hadis. Kalau hadis sudah ngomong, nggak boleh dibantah. Karena yang punya otoritas syariat adalah Allah dan Nabi. Nah, ketika ada masalah tidak ada penjelasan lugas dari Quran dan hadis, kita disuruh ijtihad. Karena nggak boleh masalah tidak ada jawabannya, Pak. Harus ada jawaban. Harus ada solusi. Dan ketika hadisnya nggak ada, ayatnya nggak ada, ya kita cari. Ini kalau dicari ke Quran ada nggak solusinya? Itu pakai ijtihad. Maka Nabi pernah mengutus Mu'adz bin Jabal. Zaman beliau masih hidup. Mu'adz, kamu berangkat ke Yaman. Jadi guru ngaji. Jadi guru ngaji itu sekarang dilakukan, Pak ya. Banyak sekali kita ngirim-ngirim dai ke luar negeri ya. Ini Ramadan ini mahasiswa kami yang dikirim banyak, Pak. Ke Amerika 1, ke Korea 2, Brunei, Malaysia, ke Belanda. Jadi masih berjalan model-model begitu. Karena di Indonesia sudah surplus ustadz, Pak. Surplus ustadz. Saking banyaknya ustadz itu kadang-kadang berebut jamaah. Dan kalau misalnya Thanos datang lalu menjentikan tangan setengah ustadznya musnah itu, kita masih cukup. Tapi di Eropa ustadz sangat jarang. Maka kita kirim. Nah, Mu'adz bin Jabal ditanya Nabi, "Kaifa taqdi idza arada laka qada?" Kalau ada masalah gimana cara kamu memutuskan masalah itu, menjawab masalah itu? Aqdi kitabillah. Saya akan ijtihad, saya akan mencari jawaban dari Al-Qur'an. Fa illam tajid, kalau enggak ada di Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kan terbatas 6236. 6236. Aqdi bi sunnati Rasulillah. Saya akan memutus sesuai yang engkau ajarkan. Saya tahu engkau memutuskan banyak hal, saya ingat, saya pakai untuk konsiderasi ketika memutuskan masalah di Yaman. Fa illam tajid, kalau kamu belum dapat keputusan saya, ajtahidu ra'yi wala adu. Saya akan berijtihad sendiri. Jadi ijtihad itu bagian dari hukum, sumber hukum. Quran sudah ada, hadis sudah ada, ijtihad ini yang kemudian kembali kepada masing-masing, Pak. Ijtihad orang pasti berbeda-beda. Yang membedakan pertama, intelektualitas orang berbeda. Orang yang membaca buku banyak dengan baca buku sedikit, pasti kualitas ijtihadnya berbeda. Bapak kalau lagi ngomong,
dengan orang yang educate dengan nggak educate itu gayanya beda Pak. Isinya juga beda. Isinya beda. Kadang kita cuma dengerin orang ngomong saja kita kagum. Atau kita dengerin orang ngomong, ya itu lagi. Ya, karena sudah mentok ilmunya. Itu yang menyebabkan ijtihad orang berbeda, banyak tidaknya dia membaca. Ada lagi latar belakang sosial. Kalau orang yang hidup di tengah peperangan, biasanya fatwanya lebih keras daripada orang yang hidup di zaman aman kayak gitu. Mufasir yang nulis buku di zaman damai kayak Pak Quraisy Shihab itu tafsirnya lebih soft, lebih lembut daripada yang hidup di zaman peperangan seperti Said Qutb di Mesir, zaman di mana mereka masih berkonfrontasi dan seterusnya. Ada gambaran, Pak. Ini Bapak yang pernah ke barat, punya tetangga orang non-muslim dan baik, itu biasanya bisa menerima multikulturalisme daripada yang nggak pernah keluar. Saya ngebayangin bahwa Bapak di kantor punya kenalan orang beragama Kristen, mungkin Hindu. Nanti ada yang baik dan Bapak itu bisa menyimpulkan bahwa nggak semua orang non-muslim itu jahat. Tapi bagi orang yang nggak punya pengalaman itu, dia baca ayat Al-Quran tentang orang kafir dan musyrik, semuanya diperangi, kesimpulannya semua mereka jahat. Nah itu kadang-kadang mempengaruhi juga, Pak. Nanti ada lagi dari sumber yang mereka kutip dan seterusnya. Nah maka masing-masing kita itu diminta berijtihad. Tapi faktanya nggak bisa. Tidak semua orang bisa berijtihad. Dan kalau semua orang berijtihad, kita akan rusak. Yang boleh berijtihad harus yang punya persyaratannya. Dia hafal Quran, memiliki hafalan hadis, tahu usul fikih, tahu cara berijtihad dan seterusnya. Sebutlah misalnya ada sekitar 90 ilmu yang harus dikuasai untuk bisa menjadi mujtahid. Maka ketika kita disuruh ijtihad nggak bisa, yang kita lakukan adalah bertanya pada yang mujtahid. Nah, saya kasih contoh. Kita sakit, kita bukan dokter, maka yang kita lakukan kita ke dokter karena dia kuliah 5 tahun di kedokteran, 2 tahun koas, lalu ada ujian dan bisa praktek. Nggak boleh kita yang bukan dokter melakukan tindakan medis walaupun ada tutorial di YouTube, tutorial operasi batu ginjal, nggak bisa. Ada tutorialnya nggak bisa, tetap harus dokter. Saat itu kita ikut pada mujtahid kesehatan yang namanya dokter. Bapak punya mobil mogok, saya nggak tahu Bapak jago otomotif. Kalau saya nggak bisa. Saya pernah bawa mobil mogok di Sentul, lagi mau gunung Pancar, karena mobil saya semi komputer, saya nggak tahu. Pak, coba buka kapnya, saya buka kapnya. Coba cabut kabel baterai, yang mana kabelnya, saya nggak tahu. Pagi-pagi sudah nyari kabel baterai ini yang mana gitu. Udah Mbak kirim aja itunya, montirnya, teknisinya kemari. Ya Pak dikirim, 2 jam baru nyampe. Masukin, setting, 5 menit Pak hidup. Saya merasa sangat bodoh saat itu. Ini kenapa digini-giniin hidup gitu, terus pulang. Ya saya nggak bisa berijtihad masalah mobil, jangan utak-atik mobil. Karena saya bisa bongkar, masangnya nggak bisa. Nggak tahu juga yang dibongkar apa. Maka kita ijtihad, kita ikut pada montir. Banyak yang kita lakukan kita nggak mampu. Karena itulah fikih juga sama. Kalau nggak punya ilmunya jangan berijtihad. Harus punya perangkat ilmu. Kalau nggak punya ilmu, tanya yang punya ilmu. Itu yang disebut imam mujtahid. Nah, dulu zaman sahabat, nggak semua sahabat itu pinter, Pak. Bayangkan ada 200.000 sahabat di Madinah dan sekitarnya itu. Itu yang sahabat paling cuma 7 yang menjadi mujtahid. Namanya fuqaha sahabat. Yang lain enggak. Kalau nggak tahu nanya. Kadang nanya ke Abu Hurairah karena dia santri. Pak Abu, ntar dijawab. Kadang nanya ke Ibu Aisyah. Kalau masalah domestik, Ibu Aisyah tahu. Kadang nanya ke Ibnu Umar. Kadang nanya ke Umar, tapi orang takut sama Umar. Dibawanya gede dia. Kadang nanya ke Ibnu Abbas. Sama seperti sekarang. Kita nggak semuanya bisa semua, walaupun kelihatannya bisa semua. Politik bisa, ekonomi bisa, bahkan main bola juga bisa. Jadi komentar doang. Tapi komentator kita komentator kosong, Pak.
Komentator kosong. Komentator yang ketika ngelihat itu, lagian dia dimasukin, coba ganti pemain strikernya. Padahal yang menjadi pelatih itu pasti pinter dan sudah melakukan pembelajaran dan seterusnya. Kita cuma komentator. Nah, dalam ijtihad juga demikian. Tidak boleh semua berijtihad. Kalau kita merasa tidak mampu, tanya sama yang mampu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama yang pakar kalau nggak tahu. Dan pakarnya juga beda-beda, Pak. Nanti kita nanya ulama ini dia bisa, nanya soal yang lain dia nggak bisa, tanya ke ulama lain. Mirip kayak dokter spesialis. Bapak sakit mata ya, dokter spesialis mata. Ini saya udah sebulan Pak sakit mata nih Pak. Kayaknya ada ganjel aja gitu. Besok tanggal 20 cek lagi mata gitu, cek lagi semuanya gitu. Tapi saya percaya aja sama dokter. Kenapa nggak ke dokter yang lain Pak? Kan dokternya padat Pak, jadi harus ngantri gitu. Itu yang kosong dokter gigi. Nggak bisa Pak, cek mata ke dokter gigi. Karena dokter gigi pilihannya dua, ini mau dicabut, mau ditambal matanya. Bingung saya. Mau ditambal, apa dicabut? Kan gigi begitu. Nanti kalau sakit gigi, jangan ke dokter mata. Nanti dokter jantung juga sama. Artinya bahwa spesialisasi juga ada dalam fikih. Nanti ada spesialisasi bidang qiraat. Luar biasa Pak. Kita membaca satu qiraat Hafs an Asim. Ada 7 qiraat. Nabi ngajarin 7 macam bacaan. Kita baru 1. Nanti ada orang yang menghafal 7 bacaan, bahkan sampai 10 bacaan. Yang semuanya dari Nabi. Ada orang spesialisasi tulisan Al-Quran, Rasul. Butuh kuliah sampai doktoral untuk menjadi ahli Rasul. Ada yang spesialisasi hadis. Nah, ketika kita bertanya, tanya pada yang tepat. Sama seperti sakit, tanya pada dokter yang tepat. Nah, ijtihad begitu, Pak. Tapi nanti ada orang yang semuanya bisa, Pak. Namanya mujtahid mutlak. Qurannya hafal, hadisnya hafal, fikihnya jago, sejarah jago, semuanya jago. Nah, jumlah-jumlah mereka itu tidak banyak. Nah, perlu saya sampaikan bahwa zaman dulu itu mujtahid ada banyak, sebagian mutlak, sebagian tidak. Dan yang sekarang tersisa itu nggak banyak. Yang populer itu ada 4 yang kita pakai. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nanti ada lagi Imam Ja'far. Fikihnya Ja'fari. Ini kalau Bapak dekat dengan Syiah, akrab dengan fikih Ja'fari. Nanti ada lagi fikih Dzahiri, Imam Daud Az-Dzahiri. Ada beberapa lagi. Jadi sekian banyak orang berijtihad, itu semuanya musnah mazhabnya kecuali beberapa. Kenapa yang 4 atau 5 atau 6 ini bertahan? Karena mereka menulis buku. Jadi ada pedoman berijtihadnya. Yang kedua, mereka punya murid yang melanjutkan mazhabnya. Karena nanti ada ulama seperti Lais bin Sa'ad, pinter banget Pak, sangat pinter, tapi nggak nulis buku atau bukunya nggak populer. Akhirnya pendapatnya hilang. Yang Bapak kenal sebagai penulis apa? Penulis kiri, Karl Marx. Itu mungkin yang sepinter dia banyak. Yang seperti Karl Marx, pemikir yang hebat. Tapi yang menulis cuma Karl Marx, maka yang dikenal adalah Karl Marx. Yang jago tafsir banyak, bukan cuma Buya Hamka. Tapi kita nggak kenal gara-gara mereka tidak menulis tafsir. Yang nulis tafsir adalah Buya Hamka, tafsir Azhar. Kita kenal sampai sekarang. Apalagi yang menulis fikih juga banyak, yang jago fikih banyak, tapi selama tidak menulis buku, pemikirannya akan hilang. Maka saya termasuk orang yang pengen banyak nulis buku, supaya ketika mati, pemikirannya masih bisa dikaji, jadi kayak masih hidup, masih bermanfaat dan seterusnya. Jadi sekarang lagi nyelesain buku cara belajar baca Al-Quran. Saya sudah 4 Pak buku baca Al-Quran itu. Yang terakhir itu buku cara cepat baca Al-Quran khusus orang dewasa. Jadi ada 261 metode di Indonesia, 261 metode. Itu kebanyakan atau semuanya untuk anak-anak, orang dewasa nggak ada, saya bikin 1 buku. Nah, buku yang sedang dikerjakan udah 4 tahun belum beres-beres adalah metode baca Al-Quran untuk yang tidak bisa bahasa Indonesia.
Karena kayak Iqra, Qiraati, Tilawati, Yambu'a itu kan berbahasa Indonesia untuk orang Indonesia, tapi untuk orang Eropa nggak bisa. Nah, saya coba selesaikan. Itu keinginan yang tadi ingin melakukan apa yang dilakukan oleh ulama dulu. Baik, maka mazhab-mazhab itu dengan sendirinya akan hilang. Karena tokohnya itu tidak menulis buku. Yang kedua, tokohnya nggak punya murid fanatik. Murid fanatik itu penting. Karena apa yang dia pikirkan akan disampaikan lagi ke orang lain, ke orang lain, ke orang lain. Itu murid fanatik. Imam Syafi'i itu, Pak. Itu nama muridnya saja dijadiin buku. Nama murid-muridnya saja jadi buku. Ini tokoh-tokoh murid yang belajar Imam Syafi'i. Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Ada nama bukunya. Imam Ibnu Hajar saja, nama gurunya jadi buku, Pak. Nama-nama gurunya. Ada beberapa buku yang isinya itu cuma nama gurunya saja. Nah, itu yang membuat pemikirannya langgeng. Saya sampaikan lagi. Jadi selain Ibnu Hajar, ada banyak ulama yang pakar hadis. Tetapi yang menulis kitab tidak banyak. Dan yang menulis itu yang sampai sekarang masih hidup. Bapak tahu Riyadhus Shalihin? Itu penulisnya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Itu sudah wafat lama sekali. Kita kenal namanya gara-gara bukunya masih ada dan dibaca di Indonesia, bukan di Syria. Rumahnya di Syria, wafatnya di Syria, Nawa. Tapi dibaca sampai sekarang di sini. Imam Ibnu Hajar sudah lama wafat, bukunya ada, dibaca di banyak tempat, di pesantren, di kampus, sampai ke Indonesia, sampai ke Ciputat, sampai ke Semarang, ke Ampel, dan seterusnya. Karena menulis buku. Baik, maka mazhab itu seperti itu, Pak. Kita yang awam tidak boleh berijtihad, harus ikut yang pakar. Dan pakar-pakar itu harus dipastikan bahwa memang ini pendapatnya dengan cara membaca langsung tulisannya dan mengkaji secara metodologi sesuai metodologinya. Bapak dan Ibu sekalian, saya sampaikan ini karena memang jamaah di sini kan mirip kayak S2, S3 kampus lah. Jadi materinya bukan materi yang sederhana saya harapkan ya, karena kita berharap Bapak dan Ibu juga nanti memberikan feedback dan menjadi masukan buat saya. Dan ini masjid yang biasa materinya itu materi padat ya, materi padat. Saya nggak tahu, jangan-jangan udah ada mujtahid di sini. Mujtahid levelnya ada mujtahid mutlak, ada mujtahid bawahnya, bahkan ada mujtahid mazhab. Imam Ibnu Hajar yang sepintar ini, Pak, itu bukan mujtahid mutlak. Beliau mazhabnya masih ikut ulama yang lebih otoritatif. Makanya kalau ada orang bilang nggak usah ikut mazhab, salah. Itu artinya semua orang harus mikirin sendiri masalah fikih. Quran nggak hafal, hadis nggak tahu, lalu berfatwa. Aduh, kacau. Semakin banyak orang bodoh ngomong, semakin repot hidup kita. Imam Suyuti pernah bilang, idza sakatal jahilun qallal ikhtilaf. Kalau orang bodoh itu mau diam, kita hidupnya tentram. Yang bikin ribut karena orang bodohnya banyak ngomong. Ngomongnya modalnya pakai data dari grup WA. Ya, udah repot lagi dah. Yang ini grup WA, di grup WA adu argumen, yang ada malah rame. Idza sakatal jahilun qallal ikhtilaf. Kalau orang yang bodoh mau diam saja, biarkan pakar berbicara, maka kita hidupnya tentram, tidak banyak debat kusir. Baik, mazhab ada banyak. Ibnu Hajar yang sepintar ini tidak bisa menjadi pendiri mazhab. Beliau memilih untuk ikut mazhab yang ada. Makanya orang kayak kita ya sama. Ya, tinggal pilih aja, Bapak. Kalau mau pemikiran tekstualis, mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Saudi itu tekstualis, Pak. Pokoknya kalau nggak ada hadis nggak boleh. Ya. Kalau kita kan ada hadis atau nggak ada hadis, yang penting nggak dilarang, boleh. Selama nggak dilarang, kenapa harus dilarang? Kan nggak dilarang, boleh. Kalau mereka dilarang atau enggak, kalau nggak ada hadisnya nggak boleh. Gitu.
itu kira-kira. Ada yang cocok, ada berkembang mazhabnya. Kalau di sini nggak berkembang, karena kita punya tradisi mikir, punya tradisi diskusi, ngobrol. Kayaknya kalau dikit-dikit ngelihat hadis aja kayaknya nggak cocok deh, harus mikir juga. Nah, akhirnya kemudian memilih mazhab Syafi'i. Yang kedua, Islam itu dibawa oleh ulama dari Yaman, dari India, yang sebagian besar itu memang dari awal afiliasinya ke mazhab Syafi'i. Maka yang tradisi yang dibangun di sini ya tradisi ala mazhab Syafi'i. Nah, kok ada berbeda-beda? Nah, ini penting, Pak. Kalau ada ayat tidak boleh beda. Kalau ada hadis tidak boleh beda. Tapi kalau ijtihad boleh beda. Nabi bilang al-hakim idza ijtahada fa asaba falahu ajrun wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Mujtahid itu kalau pendapatnya benar dapat 2 pahala. Tapi kalau salah dapat 1 pahala. Jadi mujtahid itu nggak ada dosanya walaupun salah, karena dia sudah serius mikirin, tiba-tiba salah. Namanya manusia bisa salah, Allah hargai. Mirip kayak dokter. Dokter kalau melakukan tindakan medis, kalau sembuh dapat gaji, dipuji sama pasien. Tapi kalau gagal tetap dapat gaji, walaupun mungkin pasiennya rada sedih. Karena masalah sehat kan urusan Tuhan. Siapa yang bisa memastikan semua orang berobat pasti sembuh? Tetapi dia sudah berusaha dan dia layak diapresiasi. Sama dengan mujtahid. Makanya mujtahid lah, ini belum masuk ke hadisnya udah habis waktunya ya. Padahal hadisnya lumayan banyak tadi saya cek. Tapi balik lagi, jadi menjadi mujtahid itu modalnya besar. Ketika kecil orang lain bermain, dia harus belajar. Ketika orang harus mencukupi kehidupannya, dia memilih untuk berpikir, menulis, mengajar. Ada konsekuensi, hidupnya tidak begitu tercukupi. Tapi kemudian Allah hargai semua pendapatnya sebagai pahala. Kita yang orang awam harus mau ikut sama yang pakar. Itulah namanya mazhab. Tinggal dipilih saja, nggak wajib ikut mazhab satu. Pilih saja yang mana Bapak suka. Nah, kemudian Bapak dan Ibu itu gambaran dari buku dari Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, bahwa kita akan membaca hadis-hadis yang menguatkan pendapat fikih mazhab Syafi'i. Artinya bahwa nanti ada pendapat fikih Syafi'i yang sebenarnya itu nggak kuat secara dalil, tapi ada dalilnya disebutin. Pendapat ini dalilnya ini, tetapi hadisnya dhaif. Harusnya buang aja, jangan dibuang. Walaupun dhaif, karena disitulah mazhab Syafi'i memberikan kesimpulan hukum dari hadis tadi. Maka beberapa hadis yang ada di kitab ini kualitasnya dhaif, kok dicantumkan? Ya karena memang tidak ada hadis sahih terkait tema itu, maka yang dhaif pun dipakai. Nah, itu hadis Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Baik, itu sekilas pengenalan tentang kitab Bulughul Maram. Dan begini Bapak Ibu, saya masuk sedikit, nambah sedikit. Dalam masa sahabat pun berbeda pendapat itu biasa. Bahkan zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah ada perbedaan pendapat. Bapak baca dalam surat Anbiya itu. Saya tahu ayatnya tapi lupa ayat berapanya Pak ya. Wa Daud wa Sulaiman id yahkumani fil harth id nafashat fihi wa namul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Fa fahamnaha Sulaiman. Nabi Daud nabi, Nabi Sulaiman nabi. Ada masalah. Dua-duanya berbeda pendapat. Ini sama-sama nabi, Pak. Kemudian kata Allah, fa fahamnaha Sulaiman. Yang pendapatnya tepat adalah Sulaiman dalam masalah ini. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Tapi keduanya adalah orang yang diberikan hukum dan diberikan ilmu. Artinya Nabi bisa berbeda pendapat, Pak? Bisa. Bisa. Bapak dalam keseharian beda pendapat dengan istri atau ibu dengan suami? Bisa. Bisa. Beda pendapat biasa saja. Masing-masing punya argumentasi. Kita liburan kemana nih? Ke pantai atau ke gunung? Pantai aja, enak. Lagi banyak angin, bahaya. Ke gunung aja, gunung dingin, hujan. Kan ada diskusi di situ, tapi kan nggak mesti yang satu benar satu salah. Jangan-jangan dua-duanya benar, tapi yang satu lebih tepat. Nah, zaman sahabat juga demikian. Saya kasih contoh, Pak.
Ada fatwa yang membolehkan kawin kontrak. Namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin yang dibatasi waktu. Biasanya akad itu, bukan biasanya, harusnya kan akad itu saya menikah dengan dia atau saya nikahkan kau dengan dia. Itu nggak ada batasan. Tapi nikah mut'ah ada batasan. Saya nikahkan kau dengan dia sebulan. Berarti setelah sebulan putus nikahnya. Entah dia hamil atau tidak. Nah, dulu nikah mut'ah itu zaman Nabi ada. Nah, ini saya kasih gambaran cerita gini. Sebelum Nabi berdakwah, di Arab itu sudah ada model pernikahan yang banyak. Yang pertama ada model nikah sigor, nikah silang. Ini laki-laki, ini perempuan. Dia punya saudara perempuan, dia punya saudara laki-laki. Yang ini nikah sama dia tanpa mahar. Karena maharnya adalah dia membolehkan dia menikahi perempuan ini. Ini nikah, nggak usah pakai mahar. Karena maharnya adalah dia membolehkan ini menikah. Jadi nggak ada mahar. Maharnya adalah, ya udah, kamu nikah sama saya ya. Maharnya adalah saya izinin kakak kamu nikah sama saudara saya. Nah dia juga sama. Kamu nikah dengan saya, nggak usah mahar. Karena maharnya adalah saya izinin saudara kamu nikah dengan saudara saya. Itu nikah sigor. Jadi sebelum Nabi lahir saudara nikah sigor. Ada lagi nikah istibdo. Nikah istibdo itu kalau perempuan mau nikah, mau rasa cukup untuk nikah, dia pasang bendera depan rumahnya. Nanti orang boleh datang siapapun Pak, tapi dicatat, di list. Hari ini siapa yang datang selama seminggu misalnya. Oh ada 13 laki-laki yang datang. Setelah itu benderanya dicabut, nggak boleh ada laki-laki masuk ke rumah itu. Nanti ketika perempuan ini hamil, dipanggillah 13 laki-laki, perempuannya boleh milih. Saya mau sama dia jadi suami saya. Itu sebelum Nabi hadir Pak ya, sebelum Nabi hadir. Ada lagi yang modelnya nikah dalam waktu yang sama, 1 hari, melakukan hal yang seperti itu. Lalu yang keempat, nikah dengan wali. Jadi bapaknya menikahkan anak perempuan atau saudara perempuannya dengan laki-laki. Kata Ibu Aisyah, semua nikah ini termasuk nikah kontrak mut'ah diharamkan Rasul. Kecuali nikah yang terakhir, nikah dengan wali. Nah sebelum itu diharamkan, kalau nggak salah saat Khaybar, itu sahabat sudah biasa nikah mut'ah Pak. Kalau mau jalan jauh mereka nikah mut'ah. Atau mereka lagi 1 tahun di luar daerah mereka nikah mut'ah. Nah ketika diharamkan nikah mut'ah, beberapa sahabat tidak mendengar berita ini. Karena nggak mendengar berita ini, ketika dia sampai ke daerah, dia lakukan, dia fatwakan boleh. Karena dia bilang, zaman Nabi boleh kok, saya melakukan, Nabi nggak negur. Tapi karena dia nggak tahu itu diharamkan, fatwanya berlanjut. Nah orang yang di situ, misalnya di Kufah, mendengar fatwa ini, disampaikan ke muridnya, terus sampai sekarang, sehingga sebagian daerah masih membolehkan nikah mut'ah. Terus gimana? Itulah enaknya kita. Yang membolehkan nikah mut'ah punya dalil, karena zaman Nabi kita nggak dilarang, yang melarang juga punya dalil. Iya, awalnya memang bukan dibolehkan, dibiarkan, tapi di akhir diharamkan Nabi. Kita tinggal milih mana pendapat lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat adalah tentu saja yang mengharamkan nikah mut'ah, karena ini sudah terjadi sebelum Nabi, lalu diharamkan oleh Nabi. Setelah itu ya haram. Nah sahabat yang dulu hidup zaman Nabi tidak mendengar, dia fatwakan yang dia dengar. Maka fikih seperti itu karakternya Pak. Lagi-lagi enaknya kita bisa membandingkan pendapat-pendapat fikih terkait hukum apapun, tinggal pilih pendapatnya, dia diperbandingkan. Oh ini lebih kuat nih, oh ini saya lebih nyaman, kita pakai. Lagi-lagi fikih adalah keputusan yang belum ada di Quran dan belum ada di hadis. Kalau di Quran dan hadis ada, nggak boleh ada fikih. Karena nggak ada Quran dan hadis, kita berijtihad, ijtihad orang beda-beda. Kebetulan dia tidak mendengar keharaman nikah kontrak, maka dianggap halal karena Nabi dulu membiarkan. Tapi bagi yang sudah mendengar keharamannya, jangan dilakukan. Karena nikah itu dalam perspektif kita tujuannya untuk selamanya, sebisa mungkin sampai akhir, sampai mati gitu kira-kira. Nah itu contoh. Dan perilaku sahabat tuh unik-unik.
Ada kejadian ketika dalam peperangan, biasa dalam perang pasti dalam kondisi takut, itu ada sahabat yang tertidur ketika malam hari. Kan perang zaman dulu kan nggak boleh malam Pak ya. Kalau sekarang kan Pak ada kayak night vision bisa. Kalau zaman dulu kan perang hadap-hadapan, jadi nggak boleh malam. Setelah perang sore balik ke tenda masing-masing, lalu istirahat. Itu ada yang mimpi junub. Saya nggak tahu ceritanya gimana, lagi perang mimpi junub. Tapi settingannya ada. Dalam kondisi perang takut, dingin, malam itu dingin sekali. Pagi-pagi dia nanya, aduh saya junub lagi nih, gimana ya? Boleh nggak saya nggak usah mandi? Kata sahabat yang lain, enggak, ya harus mandi. Al-Quran bilang, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kamu junub harus bersuci. Akhirnya dalam kondisi dia terluka dan sangat dingin, dia mandi, Pak, mandi junub. Kedinginan, wafat sahabatnya. Nah, sampai selesai perang, sahabat balik, lapor ke Nabi, ada yang wafat bukan karena perang tapi luka dan karena mandi junub. Kata Nabi, qataltum ashabak, kamu sudah membunuh dalam tanda petik temanmu. Limadza lam tas'alu idza lam ta'lamu. Kalau enggak tahu nanya. Fa innama syifa'al ayyi as-su'al. Obat dari bodoh tuh nanya. Harusnya kalau kamu enggak tahu masalahnya jangan langsung diputuskan. Ya wajib mandi, jangan. Karena nanti hukum tidak berdiri sendiri. Orang junub wajib mandi, tapi kalau enggak bisa mandi, boleh tayamum. Itu kira-kira ya. Orang sholat wajib diri, enggak bisa diri, boleh duduk. Nah, orang ini dalam kondisi lagi sakit, luka ya, bukan sakit, luka, tiba-tiba harus mandi junub, ya mati kedinginan ya, lagi demam gitu, mati. Harusnya bertanya. Orang sehebat Ammar bin Yasir, orang yang kita kenal sangat soleh, itu ketika dia junub, nggak dapat air, dia ambil debu, basah, dia ditaburkan seluruh tubuhnya, dilihat sama orang lain, ngapain Pak Ammar? Saya junub, mau mandi nggak ada air, ya saya tayamum. Ya elah Pak Ammar, tayamum itu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usap dengan debu wajah dan tangan saja, bukan seluruh tubuh. Lah, bukan seluruhnya? Ya bukan. Nah, itu kayak gitu tuh ada, Pak. Jadi zaman sahabat pun orang awamnya banyak. Fuqahanya, fikihnya sedikit. Sekarang pun harusnya begitu. Ahli fikih jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan debat mulu. Nah, sisanya apa? Sisanya ikut saja. Sama. Dokter spesialis jangan banyak-banyak. Spesialis jantung itu misalnya per rumah sakit 2 cukup. Jangan satu rumah sakit ada 40 dokter spesialis jantung. Ya nggak dapat pasien nanti. Cukup satu rumah sakit berapa? 2 atau 4. Nanti rumah sakit lagi 2 atau 4, 2 atau 4, 2 atau 4. Nanti spesialis mata juga sama, spesialis THT juga sama. Jangan semuanya dokter spesialis THT. Tapi ada Pak, rumah sakit THT semua. Ya rumah sakit THT, ya rumah sakit dokter THT semua Pak ya. Ada rumah sakit di sini dokter mata semua, emang rumah sakit khusus mata gitu. Tapi jangan banyak-banyak. Karena kalau kebanyakan nanti siapa yang macul di ladang? Siapa yang jadi bawa pesawat? Siapa yang bawa truk untuk antar komoditas? Siapa yang jadi polisi? Siapa yang kayak gitu kira-kira. Penghafal Quran juga harusnya begitu. Penghafal Quran itu paling satu kampung 2, jadi bisa gantian. Kalau suatu kampung menghafal Quran semua, nanti kalau listriknya mati, siapa yang betulin listrik? Penghafal Quran nggak tahu listrik. Kira-kira begitu. Baik. Itu gambaran buku Bulughul Maram, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, bab pertamanya, karena kita ngomong masalah fikih Syafi'i itu sangat capek masalah najis, Pak, sama masalah thaharah. Kita itu memilih fikih Syafi'i, konsekuensinya adalah sangat letih masalah thaharah. Thaharah dalam artian najis dan hadas. Nanti najis dibagi-bagi, hadas dibagi-bagi. Cara bersuci juga sama, bahkan air juga dibagi-bagi, Pak. Tapi kita memilih itu. Dan untungnya kita hidup di Indonesia. Tapi kalau di Saudi lebih cocok mazhab yang lain. Karena berat fikihnya. Nah, bab pertama, mata saya kelihatan nih Pak. Aduh, sebentar. Itu kalau nggak salah harusnya bab thaharah ya. Menariknya Pak, kita Bulughul Maram itu syarahnya banyak. Salah satunya adalah Kiai Bekasi, Pak. Kiai Muhajirin Amsar Ad-Dari itu menulis penjelasan kitab Bulughul Maram berapa jilid itu. Jadi kita punya kiai hebat banget, Pak.
menulis kitab berbahasa Arab menjelaskan kitab Bulughul Maram. Orangnya di Bekasi sudah wafat. Itu pintar sekali. Saya kalau melihat dohirnya ini orang, ya Allah, hebat banget ya. Tapi ada di Bekasi Pak ya. Saya orang Bekasi, jadi saya bangga ada orang sehebat beliau. Sudah wafat orangnya Pak. Itu menulis berbahasa Arab dalam beberapa jilid, itu nggak gampang. Karena ulama sekarang itu disebut ulama kalau mampu membaca kitab. Kalau ini beliau menulis kitab, tapi nggak populer. Nggak tahu kalau misalnya beliau punya akun TikTok. Nah, sekarang orang kan ulama itu yang penting punya TikTok, follower, subscriber, ulama gitu ya. Nggak ada hasil. Tapi jangan berkecil hati Pak, itu gambaran umum. Saya cuma baca babnya saja. Ini terkait bagian pertama dari buku atau kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Muqaddimah. Kitabut Thaharah Babul Miyah. Kitabut Thaharah Babul Miyah. Bab bersuci, subbabnya air. Maun jamaknya miyah. Bapak Ibu sekalian, bab Thaharah subbab air adalah gambaran betapa Nabi Muhammad itu visioner Pak. Luar biasa hebatnya orang Nabi Muhammad itu. Beliau hidup di tempat yang jarang air, tapi yang menjadi poin terpenting dalam ibadah kita adalah air. Kita mau sholat harus berwudu, junub harus mandi, itu airnya nggak ada. Kalau Nabi Muhammad itu lokalistik berpikirnya, pasti bab air nggak ada. Itu kayak Nabi Muhammad ngomong masalah kapal, itu udah susah itu kan, di Mekah itu jauh dari pantai. Jeddah yang dekat pantai, tapi Jeddah nggak ada orangnya zaman itu. Zaman Nabi hidup Jeddah tuh kosong, namanya Jeddah. Kota kuno dan kota baru dibikin belakangan. Maka Nabi Muhammad sudah menekankan betapa pentingnya ibadah sholat, dan sholat harus bersuci dengan air. Karena itu kita harus menguasai air. Yang zaman dulu itu nggak populer isu itu. Isu zaman dulu populer ya korma gitu ya. Apalagi padang pasir, ini ngomong air. Dan ternyata air adalah sumber kehidupan. Al-Quran menyatakan wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kehidupan itu tergantung pada air. Maka saya nggak tahu apakah kita akan nyampe ke Mars atau tidak tuh. Elon Musk itu katanya lagi mau bikin pendaratan di Mars. Tapi kalaupun di sana nggak bisa hidup lama Pak, paling mampir doang, karena nggak ada airnya. Ada air Pak ditemukan, nggak ada siklusnya. Kalau kita kan siklusnya ada air, bawa ke selokan, ke parit, ke sungai sampai laut, lalu menjadi awan, bawa lagi ke gunung, muter. Kalau di sana mataharinya nggak cukup, jadi nggak bisa nggak bisa siklus airnya nggak bisa muter-muter. Tapi bayangkan betapa kita sangat repot kalau tanpa air. Dengan adanya bab air ini kita diingatkan, yuk kita konservasi air, yuk kita cari sumber-sumber air. Isu konservasi air itu penting Pak, sangat penting. Saya boleh menyampaikan pendapat pribadi yang saya sudah lama tapi belum ada yang mengeksekusi Pak. Jadi dulu saya lapor ke kiai saya, Kiai, ini santri ada sekitar 40. Jadi kalau misalnya berwudu 5 kali saja. Sekali wudu itu taruhlah misalnya 2 liter air. Kalikan 40 orang, 80 liter. Kalikan 5, 400 liter. Sehari 400 liter air terbuang. Boleh enggak nih saluran wudu diarahkan ke satu tempat, kita gali, jadikan empang. Nanti airnya ke situ, jangan dibuang ke kali, ke parit maksud saya, ke selokan. Nah, empangnya itu kasih ikan lele sebagai eko indikator. Kalau lelenya sehat berarti airnya bagus. Kalau lelenya mati, lele kan kuat, lelenya mati berarti airnya bermasalah. Nggak lolos. Masjid ini pun seharusnya, bukan seharusnya, saya berharap memiliki keinginan untuk itu. Jadi air itu jangan dibuang ke sungai, tapi dikelola. Masih belum lolos. Padahal saya di rumah ada masjid juga Pak.
Saya punya keinginan kalau dananya ada nanti air wudhu saya bikin semacam kayak selokan panjang, jadi ikannya bisa muter-muter gitu. Ikan kecil, ikan cerek-cerek itu Pak, ikan gapi itu. Jadi anak-anak kecil bisa lihat ikannya. Tapi nanti muaranya itu ada penampungan yang diserap air, diserap. Jadi bukan nampung di semen, bukan, tapi nampung yang bisa diserap air. Jadi air wudhu itu nggak kebuang tapi masuk kembali ke tanah. Pengen. Dan ide saya selalu mentok di dana. Karena kalau pakai prioritas itu perbaikan ruang, kenaikan gaji pegawai, ini nih, baru di akhir itu hal-hal yang kayak gitu. Termasuk saya juga mau nanam di sekolah saya itu nanti ada pohon salam, pohon sereh. Jadi ibu-ibu guru tuh kalau menyeduh teh itu pakai seduhan sereh gitu. Lagi-lagi belum. Nanti kita ganti pohonnya pohon anggur. Sehingga nanti ibu-ibu itu bisa petik kalau lagi misalnya. Kan pohon anggur bisa berbuah tanpa musim. Rumah saya pohon anggurnya nggak pernah berhenti musim. Nah, itu kepikiran Nabi Muhammad hidup di tempat kering. Yang pertama kali dikenakan salah satunya adalah masalah air. Itu kalau orang biasa nggak mungkin kepikiran, Pak. Saya nggak tahu itu Nabi Muhammad super jeniusnya plus wahyu. Maka ajaran agamanya itu masuk akal sampai sekarang 15 abad. Jujur saja, mana ada agama yang ajarannya kompatibel dengan sains 15 abad? Nggak ada, Pak. Kristen abad pertengahan milih sekuler. Mohon maaf. Karena nggak cocok ajaran agama dengan sains. Agama Hindu saya nggak begitu paham, tapi saya mengkaji Itihase dan Purana. Itihase Purana versi Bali ya, bukan versi India ya. Itu ternyata juga nggak kompatibel. Karena ceritanya cerita tentang epik perang Bharata Yuda gitu, Mahabharata itu. India sekarang mau jadi barat karena Mahabharata itu Pak ya. Itu yang dibahas itu mana kandungan yang buat sekarang itu, di mana kemudian dewa harus bertikai dengan dewa yang lain, Hanuman memakan matahari, dewa Indra ketakutan dikejar sama awatara-awatara dari dewa Siwa, bahkan beberapa iblis yang kemudian bisa menguasai surga, kerajaan surga. Islam bertahan Pak, luar biasa itu. Itu otaknya Nabi Muhammad itu super jenius itu. Saya ngebayangin kita setting kita hadir di zaman Nabi itu, tempatnya kering, nggak ada air. Orang-orang nggak ngobrolin air, yang ngobrolin itu apa masalah onta, kambing gitu. Pohon-pohon korma yang Nabi bilang air. Dan airnya kita butuh banyak, sehari 5 kali kita harus bersuci, berwudu. Harus serius nyari air. Kalau sudah dapat, jaga air itu, konservasi air. Itu pesan yang sangat dalam ketika membahas masalah bab ini. Ini belum baca hadisnya Pak ya. Udah cukup habis waktunya. Tapi saya ingin mengapresiasi atau mungkin yang ingin menyampaikan kebahagiaan bahwa kita memang diberkahi Allah dengan agama yang luar biasa hebat. Dengan Nabi yang ya Allah, jeniusnya itu kayak apa saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Saya sering bilang ke santri-santri itu. Beberapa orang menggambarkan surga itu sekedar seksualitas, nanti bidadari, makan gitu. Tapi ada beberapa juga yang berpikir bahwa lebih substansial. Misalnya kayak saya sudah punya list orang-orang yang saya mau kunjungi kalau diizinkan Tuhan. Saya mau ketemu Nabi di surga, ketemu Ibu Aisyah, ketemu Ibu Maryam, favorit saya, fans beratnya, ketemu Nabi Isa, bahkan ketemu Nabi Adam, namanya juga kakek moyang Pak ya, kita mau bilang Nabi Adam saya cucu Anda gitu. Dalam hadis kan Nabi Adam menciptakan besar badannya Pak ya. Nggak usah protes Pak. Jangankan Nabi Adam yang manusia, binatang juga dulu gede-gede Pak. Ukuran gajah sekarang dengan gajah zaman dulu, gedean zaman dulu gitu kira-kira. Kita juga punya burung elang 2 meter sayapnya. Zaman dulu gede juga gitu. Jangan-jangan kualitas udara, kualitas makanan sehingga badannya tinggi-tinggi dan besar. Saya pernah dengar bahwa orang Belanda sebenarnya nggak terlalu tinggi, Pak. Tapi mereka punya etos sering jalan kaki, naik sepeda sama makanan yang sehat. Dan mereka tuh udaranya bersih, sehingga posenya meninggi. Itu mirip kayak orang Jepang sama orang Korea sekarang yang dulu lebih pendek dari kita, tapi sekarang lebih tinggi. Orang-orang yang sekarang hidup itu anaknya lebih tinggi karena makanannya lebih bergizi, Pak. Saya nggak tahu Bapak ini dengan anak tinggian siapa? Kayaknya tinggian anak. Jangan-jangan Nabi Adam makanannya sehat, bergizi, nggak ada stres, nggak ada asam lambung, maka kemudian badannya tinggi. Makin lama punya masalah, jadi susut, jadi kayak kita ini. Nah saya pengen ketemu Nabi Adam nanti. Ingin, ya kayak gitu tuh. Termasuk pengen ketemu Ibnu Hajar sekali 2 kali lah gitu.
Karena nanti listnya banyak sekali itu, ada Mbah Mizi, ada Mbah Suyuti dan seterusnya itu. Mbah itu imam artinya, imam punya keinginan itu. Nah, ketika nanti di akhirat ketemu Nabi itu, saya pengen bilang, ya Allah Nabi, betapa, gimana caranya? Orang yang nggak pernah sekolah, nggak bisa baca tulis, bisa merumuskan ini, dan ketika ngomong masalah air, ada hidden message yang luar biasa besar. Yuk cari air, yuk kuasai air, yuk konservasi air, jangan sia-siakan. Itu sumber kehidupan kita. Untuk sholat pun kamu harus nyari air. Luar biasa Nabi. Settingannya zaman dulu di Arab, di Mekah, Madinah yang airnya jarang, tapi Nabi sudah mengajarkan itu. Nabi ajarkan cara bersiwak. Di Arab sudah ada orang bersiwak, tapi nggak marak. Nabi kuatkan, ayo siwak, mau sholat siwak. Bahkan siwak Nabi itu Pak, kadang ada di giginya begini. Kalau lagi duduk dengan sahabat itu kadang begini. Saking seringnya siwak. Sebelum Nabi wafat minta siwak, pas dikunjungi sama Abdurrahman bin Abi Bakar, adiknya Aisyah, dia bawa siwak, Nabi minta. Gitu. Disiwakin sama Aisyah. Nabi wafat dalam kondisi mulutnya wangi. Memang nggak pernah bau, badannya wangi karena makanannya bersih. Itu siapa yang bisa mikir sejauh itu? Dan sekarang semua dokter gigi nyuruh kita sikat gigi. Dan siapa yang bisa menentukan, yuk pakai kayu arok yang ternyata ada fluoride-nya? Itu siapa ya? Dia nggak sekolah. Hebat banget Nabi Muhammad itu. Dari sini saya pengen banget ketemu Nabi. Ya syukur-syukur di dunia ketemu. Ya pastilah ketemu, saya nggak ketemu. Berapa kali lah begitu. Nanti di akhirat juga ketemu lagi laporan Nabi ini. Pengen sekedar ketemu. Nah itu. Ini bab pertama dalam fikih Syafi'i adalah air. Perlu saya sampaikan, fikih Syafi'i sangat berat masalah thaharah. Nah, karena itu nanti ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan terkait thaharah ini, yang namanya makfu itu penting nanti. Tapi di waktu yang sama juga hidden message terkait kitabul thaharah babul miyah, bab bersuci, subbab air, hidden message itu sangat besar. Kita kuasai air, kita konservasi air, manfaatkan air, sebisa mungkin jangan mubazir. Nah, sebagai penutup saja Bapak dan Ibu, kita kalau wudhu di masjid, kerannya kecil, kita pindah ya, keran sampingnya ya. Nggak pernah berpikir keran kecil itu ya cukup buat wudhu gitu, tapi pindah keran sampingnya. Padahal keran yang besar atau kecil itu wudhunya cuma segini ya. Cuma yang kecil ini rada lama ngumpulinnya, kalau yang gede cepet. Model-model begitu kalau dalam bahasa kita harus dikurangi. Baik Bapak dan Ibu, sudah masuk waktu duha. Kelebihan dikit, mohon izin tadi saya kelebihan, saya antusias. Ini sudah waktu duha, kita lanjutkan dengan salat duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu majma'in. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.